Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Farsyaputra, NRP 5026231174. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, pembahasan mengenai sebuah artikel. Ini artikel implementasi aplikasi Decision Support System dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan jenis supplier. Ya, jadi ditulis oleh Alexander Setiawan. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Decision Support System. Jadi, Decision Support System adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi DSS ini akan menyediakan berbagai macam informasi, analisis data, dan juga sebuah alat pemodelan yang akan membantu manajer atau decision maker untuk mengambil keputusan dalam memahami sesuatu kondisi tertentu dan juga mengevaluasi berbagai opsi dan juga untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, jadi di sini dijelaskan pengambilan keputusan pemilihan beberapa tindakan alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi ada beberapa komponen dalam sebuah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah subsistem manajemen data, yang kedua adalah manajemen model, manajemen pengetahuan dan juga manajemen antar muka dan juga pengguna. Jadi manajemen data ini meliputi basis-basis data yang ada yang dikelola oleh software yang disebut juga dengan DBMS, Database Management System. Oke, lanjut ke dalam manajemen model, yaitu adalah sebuah paket atau software yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen, dan lain sebagainya yang menyediakan kemampuan bagaimana analisa dan analisis dan juga eh, pemrosesan dari sebuah keputusan. Oke, yang ketiga adalah manajemen pengetahuan. Jadi ini merupakan subsistem yang dapat mendukung atau mempengaruhi subsistem lain. Jadi tidak berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat adalah subsistem antar muka pengguna atau user interface. Jadi user interface ini sangat penting karena subsistem ini akan dilihat atau berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Ya, dan juga yang terakhir adalah pengguna, yaitu user ya, yang mana user sendiri seorang manajer atau decision maker yang akan mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi ini adalah bagaimana hubungan antara subsistem yang ada. Ada data eksternal dan internal, eh, komputer sistem lainnya, data manajemen, ada model manajemen, ada knowledge management yang saling berhubungan masing-masing dan berhubungan dengan user interface yang mana akan dikendalikan oleh seorang user. Oke, lanjut ke dalam analytical hierarchy process. Jadi analytical hierarchy process atau disingkat AHP merupakan sebuah metode analisis dan sintetis yang dapat membantu bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Jadi AHP ini merupakan sebuah alat yang powerful dan juga fleksibel yang dapat membantu dalam menempatkan prioritas-prioritas atau skala-skala prioritas tertentu ya dalam mengambil sebuah keputusan di mana akan dipertimbangkan bagaimana aspek-aspek kualitatif dan juga kuantitatif yang mana akan mempengaruhi sebuah keputusan itu sendiri. Jadi AHP ini akan memberikan gambaran yang jelas dan juga rasional kepada decision maker. Oke. Jadi jenis AHP itu ada dua. Yang pertama adalah single kriteria dan juga multi kriteria. Oke, jadi ini adalah struktur bagian AHP bahwa setiap elemen itu dalam AHP akan mempengaruhi elemen-elemen lainnya. Nah, langkah-langkah dalam menentukan keputusan dalam AHP itu ada tiga. Yang pertama adalah kita akan menentukan bagaimana sih permasalahan yang terjadi dalam suatu kondisi atau permasalahan yang dialami oleh sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan masalahnya, kita akan menentukan bagian nih, bagaimana perbandingan atau bagian atau hubungan setiap elemen yang ada dan yang mana penghubungan-hubungan atau komponen-komponen elemen yang ada tersebut akan mempengaruhi bagaimana keputusan itu akan dibuat. Yang terakhir adalah menggabungkan bagaimana strip prioritas-prioritas yang ada. Pastinya nih sebuah perusahaan memiliki skala prioritas atau aspek tertentu yang mungkin menjadi prioritas utama. Jadi prioritas-prioritas ini juga harus dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Oke, lanjut ke dalam sistem development life cycle atau SDLC.
siklus hidup pengembangan sistem ini merupakan penerapan pendekatan sistem untuk mengembangkan dan menggunakan sistem berbasis komputer. Lanjut ke dalam hasil dan pembahasan. Ya, jadi ini adalah rancangan sistem yang telah dibuat untuk menentukan penilaian AHP. Yang pertama itu adalah bagaimana perencanaan kriteria-kriteria tersebut. Lanjut yaitu adalah perhitungan kriteria-kriteria yang ada. Kemudian kita akan membandingkan bagaimana kriteria-kriteria dengan kemungkinan yang ada. Yang terakhir adalah kita akan menemukan kriteria yang terbaik, yang mana ini merupakan keputusan yang terbaik dari berbagai macam kriteria. Oke, jadi pemilihan supplier ini akan melibatkan 4 kriteria ya. Yang pertama ada kualitas barang yang memiliki nilai 0,4, harga barang yang memiliki nilai 0,3, kecepatan waktu pengiriman yang memiliki nilai 0,2, dan juga status supplier yang memiliki nilai 0,1. Jadi sistem pengambilan keputusan ini akan dibuat berdasarkan bagaimana sih keputusan yang dihasilkan oleh proses AHP. Nah, untuk sistem flowchart-nya sendiri seperti ini. Ini adalah bagaimana sih flowchart pemesanan barang dari supplier dengan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, kita juga dibahas bagaimana sih perancakan data flow diagram atau DFD yang digunakan untuk membantu menganalisa suatu sistem yang ditinjau dari arus data yang mengalir. Nah, jadi gambar ini menggambarkan bagaimana sih hubungan dari analisis suatu sistem yang ditinjau dari arus data. Ada beberapa komponen yang lingkaran ini ada. Pertama ada login dulu, terus ada AHP, setting kriteria, olah lokasi dan juga kriteria, setting lokasi, setting user. Juga di tengah ini terdapat manager ya, yang mana manager ini akan mempengaruhi dan juga saling berhubungan ya antara satu sama lain. Oke, lanjut perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) yang mana merupakan sebuah bentuk skema skematis yang mengenai bagaimana sih keseluruhan entitas yang terdapat dalam suatu sistem database. Oke, lanjut ke dalam pengujian sistem. Jadi pengujian di sistem support system yang dilakukan dengan pengujian AHP dengan melakukan pemilihan supplier. Ya, jadi langkah awal yang dilakukan adalah mengisi form AHP. Jadi supplier akan jadi AHP supplier. Jadi ini akan memilih barang yang tidak dicari keputusannya melalui pemilihan barang. Kemudian user dapat memilih data supplier yang tidak di-generate, yaitu dengan mengisi kriteria-kriteria yang ada dalam tabel 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini form kriterianya seperti ini. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ini adalah form AHP supplier. Ya, jadi kita bisa mengisi bagaimana jumlah pelanggaran maksimum, status perusahaan, jumlah nilai maksimum juga minimum, maksimum juga, dan juga jumlah angka di belakang koma. Oke. Kita juga bisa menginputkan nama barang yang hendak dicari suppliernya. Nah, kita juga bisa melakukan aksi pada detail proses. Ya, jadi jika membutuhkan penjelasan yang lebih detail, ini merupakan bagaimana detail dari masing-masing komponen. Jadi form hasil supplier ini adalah form yang mengambilkan bagaimana sih hasil dari proses perhitungan AHP untuk memilih supplier yang terbaik. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan supplier yang cocok atau terbaik untuk dipilih. Oke, jadi form hasil supplier pada gambar 11 ini, user juga dapat menyimpan bagaimana data perhitungan dalam database dengan menggunakan tombol save yang ada di sini. Oke, untuk laporan perhitungan AHP supplier bisa disertakan nilai HP yang telah dihitung dengan nilai-nilai kriteria yang memengaruhi hasil perhitungan AHP. Nah, jadi kita bisa membuat bagaimana kesimpulan dari proses pemrosesan keputusan AHP yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi seperti ini laporan AHP supplier. Oke, kesimpulan, jadi aplikasi yang telah dibuat ini mampu untuk menghasilkan bagaimana sih keputusan yang tepat dalam pemilihan supplier pada divisi pembelian. Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi ini, kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir ketika mengambil keputusan seperti keterlambatan atau dalam mengambil keputusan dapat berkurang. Oke, jadi dengan adanya fasilitas seperti ini, dengan adanya fasilitas dari semua supplier, laporan tentang kelebihan supplier terhadap barang tertentu akan lebih mudah terorganisir. Jadi akan memudahkan para user atau decision maker dalam mengambil sebuah keputusan. Oke,
Aplikasi ini juga dibuat sefleksibel mungkin sehingga dapat memungkinkan departemen untuk dapat mengubah nilai dari kriteria-kriteria yang ada yang akan mengaruhi bagaimana proses berjalannya HP dan juga menghasilkan sebuah keputusan yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Oke, jadi seperti itulah implementasi aplikasi Decision Support System dengan metode Analytical Hierarchy Process untuk penentuan jenis supplier. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.